gitu Islam di Malaysia? Orang Islam tidak boleh pindah agama di Malaysia. Apa sih gitu yang menurut Syara Kok nih, bisa? kayaknya pendidikan di Indonesia ini nih penting deh saya bawa nih di Malaysia gitu. Di mana Okey. negara yang sesuai untuk I belajar lebih dalam lagi pendidikan anak usia dini dan I boleh langsung aplikasi ke negara I. Jadi of course lah Indonesia. Jadi di Malaysia 61% itu ya teman-teman nih. Yes, betul. Muslimnya ya. Apa yang beda gitu antara pendidikan di Indonesia ataupun di Malaysia? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat pastinya di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kuta Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan dari saya Indonesia buat teman-teman semuanya di Malaysia. Oke guys, video kali ini ya kita akan membahas masalah ini saya pun tertarik guys ataupun penasaran melihat tajuk dan thumbnail dari video ini ya. Nanti korang yang ingin mau lihat video originalnya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi, boleh korang support channelnya atau tonton video originalnya guys. Di sini dikatakan di Malaysia ternyata dilarang untuk murtad ataupun pindah agama. Misal setelah Islam ya, pindah agama lain. Apakah seperti itu guys? Tentu penasaran ya. Mari kita langsung lihat sama-sama videonya guys. Oke, tutur kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi ke The Sungkar. Di sini saya Sungkar. take over Mas Tengku Wisnu. Di sini saya ada teman nih dari negara tetangga ya. Negara tetangga itu kalau teman-teman tahu negaranya Upin Ipin. Betul. Ya, Betul. dari Malaysia. Mungkin boleh diperkenalkan dulu. Okay, Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam Nama I warahmatullahi Syara wabarakatuh. Saifuddin. You can call me Syara. I am from Syara. Malaysia. Oke. Okay. Sekarang I dekat Indonesia because I ambil S2 PAUD Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Jakarta di Jakarta Timur. So I'm going to my third semester now and then insyaAllah lulus lah tepat waktu. Ya, Alhamdulillah. Jadi di Amin sini amin lagi amin. ngambil belajar studi S2 ya? Ya betul, S2. Oh, S2 di Indonesia. Itu secara kenapa milih S2 di Indonesia? Kenapa I ambil S2 dekat Malaysia? Dekat Indonesia because dulu waktu I S1, I magang di Tangerang di one of the Islamic school dekat sana for 4 months and then I fell in love into pendidikan anak usia dini di Indonesia. So that's why lepas I settle my magang for 4 months and then I go back to my country and then I work for a while apa semua and then I decided, you know what, I'm going to continue my S2 at UNJ Indonesia. Now here I am. Di Indonesia. Yes. Karena tadi S1-nya sempat magang ya? Ya, magang di Sempat area magang. Tangerang, Islamic Village. sekolah S1-nya Sekolah Islam, magang. alhamdulillah, Islamic school. Yes. Islam, Masya Lewat sekolah, Allah. terus tertarik untuk ngambil S2 di sini? Ya, betul. Ngambil S2 di sini? S2 di sini. Oke. Keren ya Indonesia, Mungkin, Malaysia. Syara, saya ada sedikit mau tanya-tanya nih gitu ya tentang gimana sih gitu Islam di Malaysia. Oke, Islam Sebenarnya di kalau Malaysia. kita nak cerita tentang Islam di Malaysia tu almost the same je dengan Indonesia because kita kan Okay. tetangga. So kita serumpun. Serumpun, ya, So ya, ya. sama tapi mirip tapi tak sama. Yes. Itu orang selalu bilang. Bahasa, Itu bahasa mungkin Indonesia. bahasa Malaysianya beza sama tapi beza. Enggak gitu ya. Dia macam mana? Almost the same. Iya, Tapi hampir not sama ya. same. Yes, Hampir sama, Kita, ya. Cumanya di Malaysia Serumpun tu kita ya, punya serumpun. percentage of Muslim people adalah 61% lah. Oh, So, 61% ya. Yes, 61% ya. 61%. Yang selebihnya tu kita ada Kristian, kita ada Okey, Buddha, kita ada okey. Hindu dan yang lain-lain lagi. Dan yang lain-lain. Jadi di Malaysia 61% itu ya teman-teman nih. Yes, betul. Muslimnya ya. Muslim betul. ya. Oke. Saya pikir itu sekitar 80 atau 90%. Oh enggak, 61. Iya, Sebab kita banyak. Dari berapa tuh populasi di Malaysia saat ini? Kita sekarang ada around I think 32 juta. 32 juta. Ya, 32 32 juta. 32 juta, 60%. Oh, nanti kali sendiri ya. Ya, juga maths. Oke. Apa sih yang menurut Syara nih tantangan ketika tantangan menjadi seorang muslim? Alhamdulillah, like in my country Iya. Ya, di Malaysia alhamdulillah kebetulan
agama Islam ni adalah agama rasmi kita. Oh, Okey, agama agama Oh, Masya Allah. Padahal guys, 61% ya, 61% ya Islam. Artinya kan ada 30 lebih persenan adalah non-Islam atau non-Muslim. Tapi agama resmi dari Malaysia adalah Islam. Masya Allah. Padahal tidak mayoritas guys. Indonesia mayoritas adalah Muslim. Tapi ya oke, kita lanjut lagi lah ya. rasmi kita. So kita ada hak untuk azan macam biasa, macam di Okey, Indonesia. So sama-sama. and also walaupun dia agama rasmi, agama-agama lain masih boleh maksudnya bangsa-bangsa lain still boleh menganut agama-agama lain. No restriction. Ya, Bebas cumanya ya, agama bebas. Islam adalah agama rasmi. Masya Allah. sama seperti kayak di Indonesia gitu ya. So basically tak ada tantangan. Tak ada Oke, tantangan. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga kalau misalkan kayak mayoritas itu Islam Ya. di negara kita gitu, alhamdulillah kita itu Aman, terbuka ya. untuk Betul. agama yang lainnya. Ya. The level of Tidak intoleransi memaksa. itu lebih tinggi. Toleransi, Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Terus nih, kalau menurut cara ya, itu apa sih yang beda gitu antara Islam di Indonesia atau Islam di Malaysia? Oke, sebelum kita lanjut, apa sih perbedaan dari Islam di Indonesia dan Islam di Malaysia? Ini nanti akan dijelaskan oleh kakak ini guys ya. Dan yang membuat saya dari tadi sebenarnya saya mau berkomentar guys atau mau mereaksinya. Walaupun kakak ini guys ya S1-nya kan di Malaysia ya kan, dan S2-nya mengambil di Indonesia begitu ya. Tapi bahasa yang digunakan kakak Malaysia ini itu apa ya namanya? Tetap menggunakan bahasa Malaysia ataupun Melayu Malaysia. Wow, ini yang membuat saya itu kagum guys ya. Padahal dia berkuliah di Indonesia begitu kan, tetapi tetap menggunakan bahasa Malaysia. Ini yang keren ya guys. Artinya tetap membawa bahasa negaranya. Ya, artinya menjunjung tinggi bahasa negaranya begitu. Dimanapun dia berada, tetap menggunakan bahasa negaranya, yaitu bahasa Melayu Malaysia. Luar biasa guys. Kita lanjut. Sebab kita sama-sama dua-dua mazhab Syafi'i, kan, the Okay, main one. yeah. So sebenarnya almost the same like I said just now, tak ada perubahan. So I don't find it hard to adapt here. Oh. Alhamdulillah. So maksudnya kalau I ke masjid ataupun ke surau ataupun ke any macam maybe I visit pesantren or I macam kemarin I practical di sekolah Islamik, I tak ada culture shock pun. Maksudnya kiranya dari segi basic agama semua tu masih sama. So Oh alhamdulillah. ya, sama. Sama je. So okay lah. Maksudnya I kiranya macam I still feel like home. You faham tak? Walaupun I di Indonesia, I still rasa macam I sangat-sangat di welcome. Very warm welcome. Masya Ya, Allah. sama sih. Kalau waktu saya main ke Malaysia juga, saya merasa tidak ada perbedaan yang jauh. Tidak gitu aneh, ya, guys, ya. antara Indonesia dan Malaysia. Jadi Malaysia. saya merasa juga kayak seperti di rumah saya sendiri. Gitu. Apalagi Masya kalau ke pasar Allah. seni, orang Indonesia semua. You di Indonesia ke di Malaysia. Iya, iya. Iya, Banyak iya, betul, sekali betul. ya. Yes, betul. Atau kadang juga waktu kayak saya ke Malaysia, itu banyak loh teman-teman sungkar yang mereka setel lagu-lagu Indonesia Ya gitu betul. ya. Sangat. Macam I sendiri, I memang peminat filem-filem Indonesia. Oh ya, Oh, Yes. peminat film-film Indonesia juga. tahu tentang film. Dan ini guys, di Indonesia juga ya kan banyak peminat film-film Malaysia ya. Dan saya juga merasa sendiri guys ya. Waktu saya ya SMP ya seperti itu. Itu sangat karena kan orang tua saya ataupun paman saya itu sering membuka film-film Piramli ya, film-film lama ya, tapi itu seru sekali guys, suka sekali. Bukan hanya orang-orang dewasa gitu, tapi anak-anak kecil pun suka dengan film-film Piramli ya. Itu kan sangat terkenal juga di Indonesia guys, dan ternyata di Malaysia juga lagu-lagu Indonesia, film-film Indonesia juga digemari oleh rakyat Malaysia gitu kan. Itulah antara Indonesia dan Malaysia ini memang
kakak beradik ya ataupun saudara gitu kan. Jadi orang Indonesia pergi ke Malaysia itu sudah biasa begitu. Mudah kita apa ya namanya berbaur ya, dan juga orang Malaysia ke Indonesia juga sama seperti itu ya, seperti rumah kita sendiri ya. Wow, luar biasa guys. Kita lanjut. Seru juga ya pembahasan kita kali ini. Salah satu pemain di The Sungkar? Oh yes, salah satu dua I tahu. Dua? Ya, Dua. Tengku Wisnu dan juga Irwan Syah. Oh. Ya, itu zaman-zaman tengah hits tu. Hits ya? Ya, I masa tu Irwan I think Syah around dengan- high school. Oh, So I hafal lah waktu semua SMA lagu. gitu Ya, ya? waktu SMA. SMA betul ya. Ketahuan umur. Okay. Tak apa Enggak lah, Kak, tapi kelihatan tetap muda lah. ya I tetap tahu. cantik, Alhamdulillah. tetap masih cantik, Masya Allah. Oke, terus nih, Tetap masih apa sih fakta seperti muda, unik guys. gitu menurut Syara nih di Malaysia, tentang Islam di Malaysia tuh apa yang menurut Syara nih, oh ini unik gitu loh. unik di Malaysia, oke. Because kita almost the same. Tapi yang I rasa unik tu adalah tadi agama Islam di Malaysia tu adalah agama rasmi. Oh, Ya, agama rasmi. Walaupun Agama kita rasmi. ya agama rasmi. So maksudnya itu adalah agama yang menyatukan Malaysia. Walaupun kita pisah ni dengan tata negara. Maksudnya Okay. ada Okay. hukum dan sebagainya. Ah. Tetapi kita memang dah ada dekat situ, agama Islam adalah agama rasmi. agama So rasmi. yes, so Wow. dalam perlembagaan negara Malaysia tu sendiri ada agama Islam di situ. Wah. Ya. Agama resmi ya gitu. Itu kayak Kementerian Agama gitu bukan Iya, sih? kita ada Menteri Kementerian Agama. Tapi Kementerian Agama. ada namanya agama resmi ya. Ya betul, agama rasmi. Agama So rasmi. official punya religion in Malaysia. Itu mengatur segalanya nggak sih? Ya Sarah? semua untuk macam Kayak I tadi. misalkan hukum atau apa Ya, gitu. for example, contoh dari beda agama ni, kan contoh dari Kristian Okay. atau Buddha, nak masuk Islam pun boleh. Itu kita convert kan. Itu Okay. under bawah Okay. tu juga. And kita very strict on orang Islam tidak boleh pindah agama di Malaysia. Orang Islam tidak boleh pindah Ya, agama. tak boleh. It's really wrong. Dekat sana tu dikira illegal. Oh, Masya seperti Allah. murtad gitu ya. Misalnya Ya, dari murtad. Islam Murtad. ke agama yang lain. Yes, betul. Tidak boleh. Legal di sana Ya, ya? illegal. Oh, baru Ya. tahu ya kalau di sana itu hal seperti Yes, itu betul. illegal. So, kalau mungkin kita ada ya beberapa ataupun sekelompok orang yang memang dah murtad, okay? Okay. Tapi Okay. kita tak, what we call that, kita tak publicly bagi tahu kita dah murtad, kita dah pindah agama, because that is really wrong. Oh, berarti Oh, kayak seperti tidak di- diam-diam gitu ya. Yes, iya, betul. tidak di- murtadnya. Tapi Tidak kalau di- yang mu'alaf seperti dari agama lain ke Ya, boleh. Islam, Iya, Sangat di welcome. publik. sangat Ya, welcome betul. di sana ya. Dan kita Masya banyak Allah. persatuan-persatuan mu'alaf di Persatuan Malaysia. mu'alaf. So Oh, kiranya okay. you from Christian, you masuk Islam, you ada persatuan you. So Oh, ada these people komunitas gitu ya, komunitasnya. ya, So sama these sih. people akan assist you lah. Iya, Ya. sama seperti di Indonesia juga ada beberapa Iya, betul, komunitas betul. untuk mu'alaf-mu'alaf Betul. ini. Malah dibimbing Yes. lagi. Kenapa sih bisa datang ke Indonesia dan tuh tinggalnya di daerah mana sih sekarang? Macam I bilang tadi, I datang because my love for PAUD, pendidikan anak usia dini. Jatuh cinta ni dengan pendidikan anak usia Iya. dini. So I Wis. decided to kumpul wang. And then I enroll myself dekat Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah, dah go through exam apa semua, diterima di Universitas Negeri. And then I terus pindah ke Jakarta tahun lalu, 2023. Oh, I baru think around 1 May. tahun ya. May, and then I tinggal di Okay. daerah Jakarta Timur. Oh, Jakarta tinggal di daerah Timur. Jakarta Ya, Timur. dekat dengan kampus. Oh, kampusnya itu di mana kalau boleh tahu? Di Jakarta Timur, di area daerah Rawamangun. Jakarta. Daerah Rawamangun. Ya, betul. So I stay nearby. Daerah Rawamangun, universitasnya yang saya tahu Universitas Negeri Jakarta bukan? Iya, Universitas Negeri Jakarta. Oh, di sana. Universitas Ya, Negeri betul. Jakarta. S2-nya ya? Ya, S2-nya di sana. Tinggalnya pun di situ. So I jalan kaki je pergi. Jalan kaki Kampus. Tidak ke kampus jauh. ya? Ya, jadi kalau kuliah jam 8, 7.45 I keluar dari rumah. Ya, gitu. Cukup Dekat 15 ya, menit dekat. jalan kaki. 15 minit. Itu pun kadang I datang lebih awal. Oh, Masya oke. Allah. Sama ini ya, tadi kan Syara kuliahnya pendidikan anak usia dini. Betul. PAUD. Menurut Syara nih, apa yang beda gitu antara pendidikan di Indonesia ataupun di Malaysia? Yang Syara pikir ini beda. Dan apa yang membuat Syara untuk mengambil jurusan itu di Indonesia? Okay, first of all, memang I major dalam pendidikan anak usia dini. Okay. Di Malaysia kita panggil pendidikan awal kanak-kanak kalau di Malaysia. Oh, So pendidikan awal iya. kanak-kanak ni memang I punya Pendidikan diploma awal kanak-kanak. dalam pendidikan awal kanak-kanak. I punya S1 ataupun kita panggil degree juga dalam Degree. pendidikan awal kanak-kanak. So bila I terfikir untuk sambung S2 ataupun masters,
So I thought of ambil di sinilah di Indonesia. So kenapa I pilih pendidikan anak usia dini di Indonesia? Because dulu kan I pernah praktikal tu. Waktu I nak praktikal tu, I punya dosen kasih tahu, Syara ada 2 pilihan ni. You mau ke Indonesia atau ke Australia? Oh, ada 2 pilihan. You know what? Because I kebetulan lahir dalam keluarga yang sering berpindah randah. Because ayah I tentera laut. Jadi setiap 3-4 tahun kita akan pindah negara ni. Sebab ayah I ditukarkan pejabatnya dan sebagainya kan. Jadi bila setiap kali kita pindah ni, I akan belajar setiap pendidikan anak usia dini di setiap negara. Jadi I udah biasa ni dengan negara-negara luar seperti Europe dan sebagainya. So I fikir balik, di mana negara yang sesuai untuk I belajar lebih dalam lagi pendidikan anak usia dini dan I boleh langsung aplikasi ke negara I. Jadi of course lah Indonesia, sebab kita betul-betul like I told you just now, serumpun. Jadi apa benda yang I belajar dekat Indonesia ni, I nak aplikasikan ke Malaysia tu pun sama. Possible. Yeah. Mungkin ya gitu ya, maksudnya betul. pendidikan yang baik yang ada di Indonesia kamu bawa ke Malaysia. Terus luar biasa ada ya, lagi nggak negara dua kira-kira serumpun. yang menurut Syara nih kayak tadi kan apa ya gitu yang maksudnya akan saya bawa gitu. Boleh dikasih tahu nggak kira-kira apa sih gitu yang menurut Syara nih kayaknya pendidikan di Indonesia ini nih penting deh saya bawa nih di Malaysia gitu. Salah satunya adalah komitmen guru. Komitmen guru di Indonesia luar biasa, I tell you. So kebetulan I pernah pergi different school dekat Malaysia, Indonesia ni, and then I bergaul dengan guru-guru di situ dan ternyata walaupun guru sekolah itu atau lembaga itu international, baik pun negeri ataupun swasta, kayak gimana TK di komplek perumahan gitu kan. Dedikasi gurunya tu luar biasa. Komitmen guru itu luar biasa. Di Malaysia juga kita ada guru-guru yang berkomitmen, of course, tapi komitmen dia tu luar biasa. Saya kasih contoh ya. Di sini kan itu it's normal to work on Saturday. Di Malaysia tu selalunya Isnin sampai Jumaat sahaja. Senin sampai Jumaat. Yes, sekolahnya Isnin sampai ya. Jumaat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Now, di Indonesia, sometimes you have classes on Saturday. Sampai hari Sabtu. Nah, bila guru-guru hari Sabtu datang, guru-guru ni mementingkan quality time dengan keluarga. Tapi sebabkan dia harus bekerja, so apa guru-guru ini buat? Dia bawa keluarga dia datang ke sekolah untuk join dia buat kerja di sekolah. Jadi I boleh lihat ni suami-suami para guru ni membantu tanpa ada rasa gengsi, you know. Macam I suami ni, I jabatan tinggi ni, I mungkin director sebagainya, tapi bila dia di sekolah, kerana dia faham komitmen isterinya sebagai guru, dia membantu tanpa ada rasa like I said just now gengsi. So bila you tengok komitmen, you bawa anak you datang ke sekolah, you bawa suami you untuk membantu you, meaning komitmen untuk jadi guru tu di Indonesia tu mereka sangat faham yang bila you jadi guru, you betul-betul memegang tanggungjawab yang sangat tinggi. So no argument. You faham tak? So yeah, I think itu yang I nak bawa balik, the level of commitment. The level of commitment ya, guru-guru di Indonesia luar biasa banget. Maksudnya sampai Syara ini sangat tertarik sekali gitu dengan komitmen guru-guru yang ada di Indonesia, Masya Allah. Benar-benar dedikasi yang sangat tinggi. Itu ya, yang akan dibawa di Malaysia. Insya Allah. Dan I pun di sini pun nanti, of course, I pun akan kasih masukan. Maksudnya kan orang kata we don't only take, we also give. Jadi selama I di sini, I banyak juga membuat, I look into charity program. I pergi ke sekolah-sekolah, kayak ada komunitas dengan guru-guru untuk mengajar bahasa Inggeris dan sebagainya. Because I yakin pendidik-pendidik anak usia dini di Indonesia, lagi-lagi yang di pedalaman semuanya, mereka ada potensi, tetapi mungkin kurangnya pendedahan terhadap dunia luar. Mungkin tadi mungkin dia tak boleh travel dan sebagainya. Jadi semasa I di sini, you know, I try to reach as many people as I can. Bagus sekali ya. Masya Allah sekali nih Syara nih. Doakan. Amin. Apa sih yang Syara paling suka gitu di Indonesia? Makanan. Makanan. Makanan, ya. Makanan apa tuh kira-kira yang paling Syara suka banget nih di Indonesia? Kalau I kasih tahu pasti ada yang ketawa. Simple, tapi kalau I cuba masak sendiri, because I love to cook juga, I suka memasak. Tapi bila I cuba masak sendiri tak jadi. Rasanya tak sama. Apa itu? Beda gitu ya? Ya, beda. You tahu apa? Tahu gejrot. Tahu gejrot. Serius? I love tahu gejrot. Tapi bila I buat sendiri, rasanya beda. Beda ya? Ya, walaupun I makan ni di toko-toko yang berbeza ni. Macam kemarin I ke Bandung. Bandung. Ke floating market di Bandung.
ada mas jual tahu gejrot, I makan. Enak gila. Enak. Okay, so Okay. sorry bukan gila. Iya, betul-betul. Bukan kamu Ngerti guys, Okay, ngerti. Enak gila. Enak sangat-sangat Enak sangat enak, So bila I gila. balik ke Jakarta, I pergi ke another restaurant, I order juga tahu gejrot. Rasanya pun sama, mirip lah, mirip. Mirip. And then bila I tanya mas, gimana masak tahu gejrot? I Google and everything. Bila I buat sendiri, Tak jadi. Beda. itu bukan tahu gejrot. Apa? Tak tahu. Itu tak tahu ya. Tahu gejrot. Tak tahu. gejrot. Oh, tak tahu Itu gejrot. So, Okey, mungkin okey. selama I di Indonesia ni, I akan menghargai lah tahu gejrot. Wow. Kayaknya kamu harus jadi orang Indonesia deh mungkin. Biar Boleh. jadi Boleh. tahu gejrotnya sama gitu. Siapa tahu dapat jodoh kan orang Indonesia. Oke. Tahu gejrot ya, agak unik ya sukanya Iya, tahu tahu gejrot. gejrot. Tahu gejrot. Jadi semuanya itu sama gitu, kecuali tak tahu gejrotnya syarah. Beda rasanya. Itu beda, tak sama. Sampai hari ni, dah setahun I di sini, Sudah tak setahun. dapat lagi. The Mungkin right mungkin harus ada kursus ya. kasih tahu, I will join. Wah. Kelas memasak khusus tahu gejrot. Mungkin ada teman-teman yang tahu cara boleh. mau kursus tahu gejrot. Tahu Ya, gejrot. boleh DM I, bagi tahu resipi. Boleh? Oke, jadi kan tadi Masya kita sempat Allah. ngebahas nih pendidikan usia dini gitu ya. Anak usia dini. Anak usia dini, PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Nah, itu bagaimana sih kalau tentang pendidikan Islam yang ada di Malaysia? Okay, so Okay. pendidikan Islam di Malaysia tu because dia adalah agama rasmi, Okay. bila you pergi sekolah negeri sekolah kerajaan, kita panggil di Malaysia panggil sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan. Oh, Jadi- sekolah negeri itu sekolah kebangsaan Ya, sekolah ya? kebangsaan Oke. itu ada Melayu, India dan Cina. Oh, Okey. Okay, so tiga ni. So Berbilang dalam kaum, ya. mata pelajaran tu akan ada mata pelajaran pendidikan Islam. pendidikan Islam. Ya, 1 minggu 4 jam. Satu Oh, minggu banyak 4 guys. jam. Itu 1 minggu 4 jam. walaupun bukan non-muslim, tetap harus ikut pelajaran itu nggak sih? Okey. Disebabkan pendidikan Islam adalah Agama agama rasmi. rasmi, So, ya. kita, yang mana beragama Islam akan Okey. pergi kelas pendidikan Islam. Okey. Yang mana non-muslim semua akan dikumpulkan pergi ke kelas pendidikan moral. Oh, Jadi dia akan belajar tentang moral lah, moral sebagai good Seperti netizen itu. macam mana, Okay. citizen macam mana, netizen pula, citizen macam Citizen. mana, macam mana moral you tu hadap orang luar, macam mana Okay. moral membantu dan sebagainya. Okay. Jadi yang mana ambil pendidikan Islam, you akan masuk seperti ke itu, kelas guys. pendidikan Islam. Dalam kelas pendidikan Islam tu kita akan belajar sirah, Ya, kita akan belajar akhlak, Masya Al-Quran dan juga bahasa Allah. Arab. 4 jam ya setiap minggunya ya. Setiap minggu 4 Itu jam. harus ya. Ya, Harus harus. banyak Kalau yang waktunya bukan muslim guys. tadi ada kelas lain Ya, seperti kelas itu pendidikan ya. Kelas moral. pendidikan Moral. Ya, betul. Jadi itu Luar untuk yang sekolah biasa. negeri ya. Heeh. Dan kalau untuk yang sekolah swasta, kita ada sekolah swasta Islamic base juga. Okey. Okay. Kita ada juga sekolah tahfiz macam pesantren tu, of course. And kita juga ada keluar parents kebanyakan parents di sana bila dia hantar sekolah international yang bukan base Islam ataupun bila dia pergi hantar pendidikan sekolah negeri biasa, dia nak anak dia ada extra attention dalam pendidikan Islam, dia akan panggil ustaz datang ke rumah untuk mengaji, kafar di rumah. Oh, kursus Jadi gitu usually bila kita ya, panggil kursus ustaz datang ke ya. rumah itu sendiri to based on your own cost. So panggil ustaz datang ke rumah, nanti keluarga the whole family akan belajar. Macam I alhamdulillah I melalui semua proses tu. I pergi sekolah negeri yang ada pendidikan Islam. Okey. And then habis jam 12 ni, habis kelas sekolah kelas. negeri, I balik mandi makan, jam 2 sampai jam 6 I ke sekolah agama. Oh, Dia ada sekolah agama. Okay, sampai umur I think 11 tahun. Selepas 11 tahun, kerana di Malaysia umur 12 tahun, waktu itu ada exam gede ni. Jadi you harus fokus. exam gede? Namanya UPSR, Ujian Penilaian Sekolah Rendah. oke. Jadi because ada ujian apa gede itu? ni, I tak pergi sekolah agama because my mom suruh Okay. fokus di rumah, tapi kita panggil ustaz datang rumah. Oh. So ada mengaji di rumah dengan keluarga. Ada mengaji Okey. juga dengan keluarga. Ya, betul. Kursus langsung Itu ya. ya jadi ya yang khas dari sekolah Agama Islam di Islam. Malaysia ya, Ya, seperti betul. itu. Keren-keren. Itu lagi Oke, sih antara Syara. Indonesia dan Malaysia. Apa sih yang paling kamu banggain nih dari Malaysia? Pasti Wah. Upin Ipin, bukan? Filipin, Aliza. Iya. Okay. Kalau Upin Ipin guys, Indonesia ya sangat banyak sekali peminatnya di Indonesia gitu ya. Bukan hanya anak kecil, tapi orang dewasa pun juga meminat dari Upin Ipin. Okey. Bagi I, alhamdulillah, I bersyukur. Dia more to bersyukur lah, bukan bangga ya. Ya. I bersyukur. Yang I hidup di negara yang alhamdulillah walaupun sekarang I di Indonesia, I duduk di negara yang you bebas untuk menjalankan ibadah you. Alhamdulillah. Maksudnya tak ada
kalau orang Malaysia kata tak ada kekangan, maksudnya tak ada limitation. You tak boleh kayak azan dan sebagainya semua. Alhamdulillah semua di Malaysia boleh benda tu. Memang diraikan. Lepas tu yang best dekat Malaysia kalau lebaran dan sebagainya cutinya panjang sampai 1 minggu sometimes, you know. Itu yang bestnya. And then I ada teman-teman dari luar negara juga bila datang, Syarah, kok lama sekali ya liburan untuk lebaran. Kita sangat meraihkan benda itu. Keren I think itulah I bersyukur lah because di Malaysia dan Indonesia sendiri kita bebas untuk beribadah. Alhamdulillah ya Indonesia. Jadi, Malaysia sama ya seperti saya juga mayoritas saya Islam bersyukur gitu tinggal di Indonesia, Alhamdulillah, tinggal di negara yang mayoritasnya Islam, kita bisa toleransi pada agama lain dan juga pada hari-hari raya semua agama kita libur seperti itu. Betul. Oke, Syarah, mungkin ini pertanyaan yang agak sedikit mengganggu. Enggak ya, ini pertanyaan penasaran yang sedikit saya sangat penasaran gitu. Kalau menurut Syarah nih ya, kira-kira itu bersihan Indonesia atau bersihan Malaysia? Kalau you tanya ini sebagai ada pendidikan part di Malaysia ataupun yang bersih lebih bersih Malaysia, ada part yang lebih bersih Indonesia. Ni I punya pendapat ya. Di Malaysia tu mungkin kita bersih mungkin kerana kita dari kecil tu dah diajar yang you cannot throw rubbish anywhere. Itu kalau you buang tu, even you naik mobil ni, you turun tingkap jendela you buang sampah ni, orang belakang pasti horn atau sometimes they will go pick that rubbish and give it back to you. Keren. Rasa macam kalau orang tak biasa kan, why did you do that? Sebab kita tak biasa untuk buang sampah. Tapi masih ada juga segelintir masyarakat yang kurang peka dan dia still buang, you know, everywhere dan sebagainya. Tetapi sebab I sering ke Indonesia before COVID tahun-tahun sebelum COVID, I boleh nampak perbezaan dengan yang sekarang. Pas I di bandara you guys Indonesia really clean. Toilet you sangat bersih. I keluar tak sempat keluar tempat tu dah begitu bersih. Like really clean. So I rasa Indonesia is going there. Tapi I think kerana itu pentingnya pendidikan anak usia dini. Jadi anak usia dini ni dia foundation base. Dari dini. Di situ you ajar tentang kebersihan. Macam mana, kenapa kita kena jaga bumi kita, kita kena jaga negara kita. Sebab ni untuk masa depan mereka. Itu juga salah satu sebab kenapa. Sebab I ni orangnya yang sangat observant. I observe and then I akan berfikir tau. Kenapa I tak boleh buat macam ni? Kenapa I tak suka ni? Kenapa I tak suka itu? I banyak yang tak suka. You faham tak? Tapi kalau I complain sahaja, tapi I tak melakukan apa-apa, itu tak memberi maksud apa-apa tau. So bagi I untuk merubah sesuatu bangsa, you harus start dari foundation. Itu pendidikan anak usia dini. Ya, di mana-mana itu yang maksudnya dari kecil ya. Kita tuh harus dari kecil tuh harus tahu gimana itu kebersihan, akhlak. Ada pepatah di Malaysia tu macam ni. I tak tahu di Indonesia ada ke tak. Apa tuh? Orang kata melentur buluh biarlah dari rebungnya. Melentur buluh? Buluh, bambu. Buluh kayak lemang. Kayak tahu pohon tak buluh? paham deh. Bambu. Kan waktu kecilnya tu rebung. Rebung you tahu makan rebung? Tahu. Rebung tu kan masih lembek. Gitu ya, masih lembek. Di situ kalau you mau dia rimbun, you dari awal tu you dah bentukkan. Nah, sama keren pepatah Malaysia. Jadi kalau you mau mengubah bangsa tadi, start dari awal. Start dari paling rendah ya, maksudnya dari anak-anak. Betul. Gitu ya. Wah, keren juga guys ya. Ini yang ya itu Indonesia dan Malaysia memang ada kekurangan, ada kelebihan guys ya. Tentu di sini perlunya kita untuk berpikiran terbuka guys ya. Artinya tidak menutup pemikiran kita ataupun tidak boleh egois lah seperti itu ya. Artinya memang di Malaysia ya pasti ada lebihnya, ada kekurangannya juga. Di Indonesia juga seperti itu, ada kelebihan dan ada kelebihannya dan ada kekurangannya juga. Ya memang saling menutupi satu sama lain lah seperti itu ya. Dan yang membuat saya kagum juga guys ya. Ternyata dari usia dini di Malaysia ini ternyata sudah dididik untuk tidak membuang sampah sembarangan guys ya. Wow, ini juga keren guys. Ya artinya apa yang diceritakan kakak tadi, apabila kita membuka jendela mobil itu ataupun kereta, kita membuang sampah, maka orang di belakang akan membunyikan horn ataupun klakson. Artinya menandakan tidak boleh seperti itu ya kan, harus sampah dibuang di tempatnya begitu ya. Wow, keren ya.
Dan di Indonesia juga apa yang diceritakan kakak tadi, bahwa toilet di bandara itu sangat bersih ya. Artinya yang petugasnya itu ya, cleaning service-nya itu selalu setiap ada yang kotor langsung dibersihkan ya. Itulah ya guys, antara Indonesia dan Malaysia memang ada kekurangan, ada kelebihan, tapi kita harus apa ya, membuka pikiran kita, jangan sampai berpikir apa ya, egois atau gimana ya, supaya kita terbuka pemikirannya seperti itu ya. Oke. Mungkin saya penasaran nih, Keren keren ya kira-kira pembahasan kita. Sarah udah punya suami belum? Pertanyaannya Alhamdulillah guys. belum. Belum ya. Orang mah alhamdulillah udah Tuh gitu ya. guys, siapa Alhamdulillah yang mungkin mau? sebab I yakin Allah punya perancangan tu is always better. Wah. Mungkin I sekarang nak nikah, tapi kita tak tahu whether I can take it or not. Oke. So I pun dalam fasa mempersiapkan diri, and I open untuk berkenalan dan berteman. Macam tu lah. Tuh. Tuh guys. Mungkin yang nonton video ini jomblo ya kan, belum punya jodoh ya, cowok ya, jangan cewek ya. Yang cowok, yang laki-laki yang mungkin belum punya jodoh ya, yang menonton video ini mungkin orang Malaysia ke ataupun orang Indonesia ke, nih guys ya. Boleh kontak kakak ini ya, karena kakak ini lagi S2 di Jakarta atau Indonesia. Boleh langsung kontak guys. Siapa tahu jodoh kan. Insya Allah nih, beliau sangat apa ya, cinta dengan anak-anak ya kan, karena beliau sangat suka sekali untuk mengajar anak-anak ya, ataupun pendidikan TK gitu kan. Langsung guys daftar guys ya, jangan lama-lama jomblo guys ya, tidak boleh ya. Oke, kita lanjut Kalau ya. misalkan kira-kira punya suami orang Indonesia gimana? Boleh. So mungkin I akan dapat resepi tahu gejrot. Resep Jadi tahu gejrot. syaratnya Tuh. kalau mau jadi suami Syara itu harus Tahu. bisa masak tahu gejrot Tahu gitu. Ya, gejrot. kalau ada tokonya lagi bagus. Jadi punya toko ya. Iya. Gitu ya. Sayang saya Coba-coba sudah toko-toko punya guys ya, di- sayang. apa, di Indonesia yang punya tahu gejrot mungkin Ya, bisa yang mau sponsor, mau Oh, jadikan iya. saya apa? istri. Apa kayak ambassador, boleh. Tadi Ya. kirain istri karena kan Eish. yang punya toko kak tahu gejrot gitu. Kita tahu kan jalan Allah yang Jalan mana. Allah, kita nggak ada yang Ya, tahu. Iya. Mm-mm. Keren Oke. keren. Mungkin Mantap pembahasannya. sekian, terima kasih banyak Syara sudah Oke. hadir ke Desungkar. Mungkin insya Allah kapan-kapan kita bisa ketemu lagi nih gitu. Insya Allah, ya, di boleh. Insya Allah. Malaysia. Mungkin ada pesan nggak atau pesan untuk teman-teman di Desungkar? Okey, untuk teman-teman baru ya. Hello, di Yes, Sungkar. baru. Sila-silalah datang ke Malaysia. Trust me, you tak akan ada culture shock because kita almost the same. And yeah, thank you so much untuk orang-orang Indonesia yang selama ni udah berteman dengan I, memberi I ruang untuk memberikan pandangan, pendapat dan sangat baiklah. You know, I feel like home. Alhamdulillah. Thank you so much. Ish, Oke, thank you so teman-teman, much. kira-kira mau ke negara mana lagi? Komen di bawah ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai videonya. Wah, itulah guys, siapa yang mau daftar nih? Yang mungkin yang nonton video ini orang Malaysia mungkin, atau sahabat-sahabat saya dari Indonesia yang ingin mendaftar kakak dari Malaysia ini guys, yang S2-nya di Indonesia, di Jakarta apa tadi, Timur atau Jakarta Timur atau ya di Jakarta lah pokoknya. Boleh langsung guys cari kakak ini ya. Masya Allah guys, cantik, lawar kan, tutur bahasanya sopan. Langsung saja daftar guys ya. Bagi yang jomblo tapi yang sudah punya istri ya janganlah guys ya, nanti berantem ya kan, nanti begaduh sama istrinya ya. Yang jomblo saja ya, tak boleh lama-lama guys ya, harus cepat nikah. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di video kali ini, mungkin teman-teman semuanya juga mendapatkan ilmu yang banyak ya guys ya. Boleh langsung komen guys ya, karena ini tentu perlunya kita untuk berpikir terbuka guys ya, tidak melulu apa ya namanya saling menyalahkan ya kan, atau saling menghina, merendahkan ya. Tentu itu bukan ajaran daripada Islam ya kan. Maka kita harus berpikiran terbuka guys ya, terbuka artinya ya, antara Indonesia dan Malaysia mungkin tentu ada saja kekurangan dan kelebihannya seperti itu, tapi itulah saling mengisi satu sama lain ya kan, saling apa ya, belajar satu sama lain. Mungkin di Malaysia pendidikannya keren, dalam hal apa, kesehatannya mantap begitu ya, apalagi guys ya,
karakter orangnya begitu mandiri segala macam. Pokoknya banyaklah positif di Malaysia. Tentu mungkin bagi orang-orang Indonesia jadikan pelajaran, ya, bisa kita ambil pelajarannya. Nah, sama juga misalnya di Indonesia itu banyak positifnya, maka Malaysia juga mengambil pelajaran, ya kan? Saya yakin guys, ya, kenapa Malaysia itu sampai saat ini bisa maju, ya, bisa mempunyai apa namanya sumber daya manusianya luar biasa begitu kan, karena banyak orang-orang pintar di Malaysia, ya kan. Karena apa? Karena rakyat Malaysia ini banyak belajar dari negara-negara lain, ya kan, mau belajar ataupun berkuliah, bersekolah di negara-negara lain, artinya membuka pandangan mereka untuk bisa berpikiran positif begitu, ya. Tidak salahnya untuk kita belajar dengan negara lain, ya, apalagi untuk mengenyam pendidikan, ya, ataupun belajar di universitas segala macam. Tentu saya yakin, ya, banyak sekali orang-orang cerdas di Malaysia begitu, ya, karena banyak sekali kalau saya lihat video-video apalagi misalnya anak Malaysia ini bisa membuat mobil segala macam atau kereta apalagi itu, ya guys, ya. Nantilah kita cari videonya dan kita boleh reaksi, guys, ya. Dan intinya adalah salinglah berpikiran terbuka, ya, supaya kita selalu Indonesia dan Malaysia sahabat satu serumpun negara negara adik-beradik yang harus selalu damai. Itu pesan dari saya. Oke guys, itu dulu video hari ini. Semoga video bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. I love you Indonesia. I love you Malaysia.